Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 194233130. Di sini saya akan mempresentasikan artikel non penelitian yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia kelas B yang dibimbing oleh Ibu Siti Latifah Mubashiroh dengan judul Kondisi Ekonomi Syariah Indonesia di masa pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui, apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah adalah sebuah ilmu pengetahuan ekonomi yang pelajari tentang perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Peluang mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia itu sangat tinggi loh. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim yang sangat banyak dan mayoritas. Di sini ada 3 alasan negara Indonesia itu membutuhkan ekonomi syariah menurut Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ada 3 hal penting mengapa kita membutuhkan ekonomi syariah berkembang di Indonesia, kata Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya di acara pencanangan gerakan ekonomi syariah di lapangan Silang Monas, Jakarta pada hari Minggu tanggal 17 bulan 11 2013. Yang pertama, ekonomi syariah itu penting karena dapat mengurangi kerentaan antara sistem keuangan dengan sektor real sehingga menghindari terjadinya penggelembungan ekonomi. Dengan adanya sistem bagi hasil membuat tidak adanya jarak antara sistem keuangan dengan sektor real. Sistem keuangan ekonomi syariah mencerminkan ekonomi real sehingga menghindari penggelembungan ekonomi atau sering disebut bubble ekonomi, kata Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, ekonomi syariah itu penting karena menghindarkan dari pembiayaan yang sifatnya spekulatif. Dengan terhindarnya pembiayaan yang spekulatif dapat memperluas financial inclusion sehingga melalui pembiayaan kepada UMKM berdasarkan landasan kebersamaan, tidak untuk kepentingan para pemilik modal, ujar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketiga, Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan ekonomi syariah itu penting karena dapat memperkuat sistem pengamanan sosial. Hadirnya dana-dana syariah berpotensi seperti zakat, infak, dan sedekah dapat memperkuat sistem pengamanan sosial yang sudah ada. Orang miskin, kaum duafa dapat mendapatkan manfaat ini sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita, ungkap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kita sadar ya pada saat ini kondisi Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang akhirnya pandemi ini menyebabkan dampak kepada beberapa sektor di Indonesia. Lalu, bagaimana sih kondisi keuangan ekonomi syariah di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, perlu kita ketahui bahwa keuangan konvensional itu mengalami depresi akibat dari dampak pandemi COVID-19. Menurut Ibu Sri Mulyani, perekonomian Indonesia diprediksi turun sampai minus 0,4%. Namun, hal ini tidak berlaku bagi keuangan ekonomi syariah yang bahkan bisa berkembang dengan baik di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kita bisa lihat dari berita-berita yang ada di televisi dan gadget yang kita punya bahwa pandemi ini berdampak kepada perekonomian di Indonesia. Sini ada analisa apakah benar keuangan ekonomi syariah itu bisa lebih bertahan dibanding keuangan konvensional di masa pandemi. Analisa ini kita lihat dari bank konvensional dan bank keuangan ekonomi syariah. Nah, yang pertama tentang penyaluran kredit. Dalam penyaluran kredit, keuangan bank syariah maupun konvensional itu akan mengalami kondisi yang sama, yaitu akan sama-sama mengalami pelambatan penyaluran kredit. Yang kedua, penurunan kualitas aset. Bank syariah maupun konvensional akan tetap terbantu karena adanya POJK nomor 11 POJK.03/2020 akan membantu bank syariah maupun bank konvensional dalam pencadangan penyisian penghapusan aktiva produktif. Namun di sini bank syariah itu diprediksi akan memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional. Yang ketiga, pengembangan margin bunga bersih.
Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, maka kondisi neraca bank syariah pada masa pandemi COVID-19 ini akan mengalami peningkatan yang baik. Nah, hasil analisa dari analisa tadi kita dapat simpulkan bahwa perbankan konvensional ini mengalami depresi akibat dari pandemi COVID-19. Sedangkan untuk keuangan bank syariah ada beberapa keunggulan sehingga menyebabkan perekonomian syariah ini masih bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini, dan diharapkan keuangan ekonomi syariah ini menjadi solusi dalam penanganan masalah perekonomian di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara kita, yaitu di saat bank konvensional diprediksi akan mengalami depresi akibat dari adanya pandemi COVID-19. Bank syariah memiliki kelebihan yaitu konsep sistem bagi hasil yang dapat lebih kuat dalam menghadapi krisis yang sedang terjadi. Selanjutnya ada data-data menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hingga Juli 2020 nilai aset keuangan syariah itu sebesar 1.639,08 triliun atau naik sebesar 20,61% secara year on year, dan di samping itu juga pangsa pasar keuangan syariah mengalami kenaikan mencapai 9,68%. Bahkan Ketua Dewan Komisioner OJK yaitu Bapak Wimbo Santoso mengatakan bahwa kenaikan aset dari perekonomian syariah ini menunjukkan ekonomi syariah memiliki daya tahan dan kekuatan untuk bertahan, dan juga mendukung percepatan program pemulihan ekonomi nasional. Semakin banyaknya lembaga jasa keuangan syariah, mulai dari sektor perbankan sudah terdapat 14 bank umum syariah, 20 UUS, dan 162 BPRS. Data selanjutnya yaitu pada sektor modal memiliki 464 saham syariah, 145 sukuk korporasi, 282 reksadana syariah, 66 sukuk negara. Begitu juga dengan kondisi industri keuangan non-bank, terdapat 215 lembaga jasa keuangan ekonomi syariah. Dengan adanya ini diharapkan keuangan ekonomi syariah menjadi alur atau jalan untuk kondisi syariah. Kesimpulan, keuangan ekonomi syariah ini terbukti bisa bertahan daripada keuangan konvensional di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, dan diharapkan keuangan ekonomi syariah menjadi benteng pertahanan perekonomian di Indonesia dengan memanfaatkan peluang dengan baik. Di tengah resiko pelemahan ekonomi global, pemerintah Indonesia perlu mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Bahkan Menteri Keuangan Nasional yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ekonomi syariah merupakan bagian penting dalam perekonomian global. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.